good gang. Ya, puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi setelah vakum ya berapa lama, karena memang bukan tidak ada ngobarnya, tapi memang kami lagi cari-cari konten ya, kumpulin konten yang memang ya sudahlah, kita mulai lagi apa yang memang terbaik yang Tuhan kasih ya. Sekarang saya hadirkan seseorang yang luar biasa, anak muda ya. Dia selalu bilang saya kamu bilang saya apa, orang yang sudah setengah abad. Dia sih masih muda ya. Jessica Paat. Wis, gila. Akhirnya bisa ngobrol bareng. Udah menanti loh sebenarnya. Puji Tuhan kalau dinanti-nanti. Apa kabar, Jess? Baik banget dong, masih sehat sampai sekarang. Bisa ikut ngobar, wis. Kelihatan. Kuliah? Aman, masih aman lah. 7. Jurusan? Semester 7. Udah mau habis. Doakan semoga cepat ya. Saya juga sudah mulai bosan emang. Ilmu komunikasi, broadcasting. Sekarang lagi magang ya? Iya, magang. Di mana? Di Mangga Besar, perusahaan gitu. Perusahaan apa yang kamu bilang marketing? Dia itu perusahaan sekaligus komunitas. Jadi dia jadi dia awalnya itu komunitas untuk pengusaha muda. Terus dia berpikir untuk mendirikan perusahaan di atas namanya itu. Kalau boleh tahu apa yang kamu kerjain di situ? Nge-handle YouTube dia. YouTube perusahaan itu. Sekalian culik subscriber. Naik kan? Naik dong, puji Tuhan. Naik pasti. Semoga dengan kolaborasi ini podcast Ngobar juga bisa up lah, biarpun sedikit. Amin, bisa. Karena konsep kami seperti yang tadi Kasemi bilang di awal, ya, teman-teman Kasemi bersama dengan teman-teman tidak ngejar sub, tidak ngejar memang view perlu, karena memang ini kan kesaksian ya, kehidupan orang. Tapi kita kembaliin passion kami adalah melayani. Ya, Kasemi mau setiap orang yang duduk di sini, di bangku panas ini, punya visi dan misi yang sama, melayani anak-anak muda. Ya. Betul. Gak cuma anak-anak muda, orang tua pun, mereka pun waktu mendengar ini banyak yang diberkati. Jadi kamu nggak usah khawatir, ngomong bebas aja. Mana tahu suara kamu ini bisa sampai ke orang tua. Siap. Amin. Sekarang kesibukan apa? Kalau sibuk sih tetap magang. Sibuk magang karena walaupun PSBB tapi aku tetap WFO. Ini WFH? Aku ngambil. Sebenarnya kalau di kantor tuh karena kita kan anak magang. Jadi sebenarnya tuh nggak wajib WFH, cuman karena kondisinya kan jilid 2, jadi mau nggak mau dong, jadi beberapa anak magang lain tuh WFH, dan ya biar saya tidak sendirian, saya WFH juga. Kamu sudah selesai dari SMA, kamu sedang kuliah, ambil ilmu komunikasi, dan banyak menerjunkan diri ke anak-anak muda. Apa yang bikin kamu tertarik sama dunia anak muda? Anak muda itu saya muda juga ya. Jadi tolong di note. Nah, saya muda 40, juga. 44 tahun. Setengah abad. Bukan setengah abad, belum. Ya udah deh, hampir setengah abad. Oke, tetap harus ada setengah abadnya. Saya tertarik dari dulu, saya memang tertarik ada di kehidupan anak-anak muda. Nah, sementara kamu anak-anak muda tapi justru benar-benar sudah all out. Apa yang bikin kamu suka banget? Aku tuh memang suka pertama aku suka banget sama anak-anak. Jadi jadi sebenarnya kesukaan aku ini tuh sudah terlihat dari dulu, cuma aku nggak tahu. Jadi kan aku SD tuh sering dibully, ya, aku gendut dulu, gendut banget. Terus mungkin menurut teman-teman yang lain tuh aku nggak. Iya, terus sekolahnya sekolah Kristen, Katolik. Tapi bukan masalah Sarah, fisik. Kalau karena dulu tuh aku sekolah yang lumayan dan itu lebih menyakitkan sebenarnya. Iya memang. Jadi sekolah itu memang lebih high class lagi. Kalau kita bilang tuh lebih high class karena di situ keadaannya memang sekolahnya mahal.
sekolahnya memang mahal dan swasta kan, jadi memang hitungannya mahal tuh. Lalu kayaknya memang teman-temannya tuh Cina yang mungkin mereka nganggap diri mereka tuh yang gimana, jadi ngeliat aku yang gendut, terus ya pokoknya dulu tuh aku kayak belum ada apa-apanya lah, terus nggak terlalu pinter juga, jadi dimusuhin di situ. Sebenarnya waktu itu punya masalah cuma sama dimusuhin, diasingkan. Iya, diasingkan, dimusuhin juga. Jadi aku tuh punya masalah sama 2 orang, tapi 2 orang ini tuh bikin satu angkatan musuhin aku. Oh iya, keren ya. Jadi aku cuman punya temen cuman 1 yang dari TK doang itu juga. Ada di situ. Ada dari TK memang nemenin. Jadi dia tuh rela juga untuk dimusuhin juga bareng aku. Jadi kita berdua sampai akhir masuk SMP. Dari SMP itu udah mulai nggak ada lagi dulu kayak gitu. Cuman tetep temen aku tuh cuma dikit karena memang kan aku nggak terlalu pinter. Jadi kayak ya karena sekolahnya itu anak-anaknya tuh ngejar prestasi, ambisius banget. Kalau aku tuh kayak udah syukur naik kelas. Udah syukur naik kelas. Kamu tuh sama kayak Kasemi juga dulu SMP di negeri. Ya. Bukan memang Kasemi ini pinter, tapi negeri dulu sama negeri sekarang beda. Iya, beda banget. Kita belajar biasa aja kita bisa dapat ranking 6 kuliah. Hah? Itu belajar biasa. Kok enak? Belajar biasa, enggak ngotot ya. Kalau memang kapasitas sekolah kamu mungkin udah Ambisius sih. tapi justru Kasemi udah memang bicaranya Sarah karena di negeri. Iya sih, Masih pasti. Sarah kan udah Sarah, udah matanya ini, mukanya minyak babi. Udah gitu Minyak babi. apa? Bisa-bisa. Berprestasi. Ah, makin dimusuhin sih memang. Ya sudah dicegal, dikeroyok. Wah, habis. Itu bukan Iya, kayaknya. bukan sekedar ini aja, itu benar-benar pengalaman yang menyedihkan. Nah itu, terus di SMP karena aku punya temennya dikit yang seangkatan dan aku tuh memang nggak suka temenan sama kakak kelas gitu, nggak terlalu suka karena aku tahu kalau orang yang lebih senior pasti lebih suka mengajarkan. Nah aku juga tipenya kayaknya sama nih, sukanya ngajarin nggak, jadi aku tuh kurang suka kalau iya ya udah, kalau misalnya orang ngasih gitu tahu aja. iya kayak itu ya udah terus gitu loh. Tapi aku kayak lebih suka juga yang kayak gitu. Nah aku tuh setiap pulang sekolah tuh aku selalu nungguin adik aku kan pulang sekolah juga kan, dulu tuh SMP lebih cepet sejam. Jadi aku nungguin si Ajevian, terus sambil nongkrong dong, duduk-duduk dulu. Terus aku kan karena temannya baru dikit dan udah pada pulang, biasalah anak pinter, ambisius, pasti udah pada pulang semua. Aku di sekolah tuh nongkrong, aku ngeliat ada anak-anak SD kelas 3 main petak jongkok. Yang terlintas di otak aku pertama kali adalah, entah kenapa aku pengen banget main. Ya udah aku main, aku join sama mereka. Awalnya sih mereka kayak mukanya kan aneh dong, masa kakak kelas main sama mereka kelas 3 SD loh, padahal aku udah kelas 7. Satu SMP ya? Iya, satu SMP, maksudnya bedanya 3 tahun lah, ibaratnya kayak aneh dong, terus tapi aku kayak memposisikan diri aku tuh, Mereka gimana? ya akhirnya nerima, kayak aku tuh memposisikan diri aku tuh, ayo main aja nggak apa-apa, udah tadi siapa yang kena nih, jongkok, jadi kayak so asik aja di situ, jadi kayak langsung diterima sama mereka karena kan anak dari situ makanya kamu sejak dari situ entah kenapa kayaknya tuh mungkin aku emang suka sama anak-anak ya. Jadi pas aku di sekolah yang aku bilang ini TK SD SMP doang, jadi aku pindah pas SM, jadi mama tuh maunya aku SMK, jadi aku pindahlah ke sekolah swasta lain yang ada SMK-nya. Aku pindah ke situ. Di situ ternyata aku nggak jauh-jauh juga sama anak-anak. Aku main juga sama anak SD, SMP. Itu tuh kayak gaulnya gampang. Kalau teman-teman aku banyak yang bilang nggak suka, aku justru suka banget dan aku dengan mudahnya bisa deket sama mereka. Kayak cuman ngobrol selintas udah deket. Terus ketemu SMP ngobrol dikit doang, SD dikit udah kenal, udah deket lagi. Yeah. Jadi kayak dari situ kayaknya aku ngerasa kok aku segampang ini deket sama anak-anak. Dari situ tuh aku baru mikir, baru kepikiran, kok gampang ya deket sama anak-anak, bagi aku kayaknya nggak ada kesulitan sama sekali untuk deket sama mereka. Nah dari SMK itu juga aku mencoba untuk ngajar. Pertama tuh aku ngajar ekstrakurikuler kan pramuka. Nah kamu gali ilmu, gali pengalaman, gali hidup orang itu bagaimana supaya sampai akhirnya kamu bisa ngajar mereka. Nah, jadi kan aku di sekolah SMK itu kan ada ke ekstrakurikuler pramuka. Nah, di ekstrakurikuler pramuka tuh aku emang suka ekstrakurikuler pramuka karena waktu itu pernah daun sakit,
Terus dari pramuka ini tuh kayak aku tuh semangat lagi gitu. Aku ngerasa aku semangat lagi dengan ikut kegiatan ini. Nah, di SMK aku ini memang pramukanya tuh getol banget, emang kental pramukanya, memang lumayan termasuk yang jago. Kamu sekolahnya anak SMI juga? Kayaknya sih. Nggak apa-apa. Iya, di Strada. Oh, Strada. SMK-nya Strada. Tapi dari TK, SD, SMP masuk. Berarti Yap. kita alumni dong. Iya. Dan emang tahu kan Strada itu iya. pramukanya tuh kental banget. Mereka tuh pramuka tuh kenceng banget dan aku tuh baru tahu itu. Nah, belum berarti pas masuk angkatan aku mungkin enggak. Sebelum angkatan aku pun udah ngerasain yang namanya pramuka tuh kental banget memang. Ternyata tuh kental. Alumni loh, kita semua alumni. Terus karena dari situ tuh kita tuh ada namanya kenaikan tingkatan kalau di pramuka. Nah, saat mau naik tingkatan kita itu ada kayak magangnya dulu, magang pramuka. Nah, magangnya itu ngajar ke sekolah yang tingkatannya di bawah kita. Kan kita anak SMK, berarti kita ngajarnya kalau nggak SD SMP. Waktu itu aku dapetnya SD. Nah, aku belajar lah. Di mana? Di SD situ Ignatius. Nah, aku ngajar lah anak-anak di situ selama 3 bulanan. Ngajar tuh kayaknya anak-anak tuh lengket banget sama aku. Secara gampangnya mereka lengket sama aku dalam waktu cuma sebulan. Nggak sebulan, Mbak, cuma 2 minggu. 2 minggu tuh cuma 2 kali ketemu loh. 2 minggu, 2 kali ketemu dan udah lengket. Dan setiap mereka setiap dengar pramuka, mereka langsung turun. Oh iya? Dan segitunya kan, segitunya. Magnet banget. Dan aku tuh kayak, wah ini seru sih kalau kayak gini. Dan aku coba, kan udah selesai magangnya nih, aku udah dapet tingkatan, aku udah naik tingkatan, tapi kayak aku ngerasa aku tetap mau magang. Bukan, iya ibaratnya aku kayak mau coba lagi, tapi nggak cuma satu sekolah. Aku ngajar lah ke Strada lain. Strada FX2, FX3, TKM2, TKM2, Delhi, yang di Delhi, terus juga Kasyananda aja aku pernah. Kasyananda. Direkomend dari ini Strada? Iya dari guru-guru. Nggak ada relasinya. Dari pembina aku juga yang paling tinggi, jadi mereka tuh kayak ngajak-ngajakin, mau gak nih di sini. Aku sih mau aja, siapa yang nggak mau. Terus aku juga pernah di negeri di Hang Tuah juga, di TKM, TKM mana lagi ya? Berarti kamu gali kemampuan kamu, justru kamu malah ikut aktif untuk belajar ngajar. Jadi ngajar aku. Jadi kamu dapat ilmu supaya aku dapat ilmu, aku keluarin ilmu. Nggak bakal habis. Ya? Nggak bakal habis. Jadi aku tuh nuangin ilmunya nggak salah. Karena aku dapat ilmunya di mana, aku nuanginnya di situ juga. Dan ke anak-anak yang memang mereka, dan aku tuh kalau ngajar aku punya caranya sendiri. Iya, jadi tuh aku tuh nganggap guru zaman sekarang tuh cara ngajar kayak ngasal. Ngasal tuh kenapa? Karena mereka tuh memaksa anaknya untuk belajar materi yang disampaikan. Sedangkan anaknya nggak suka. Kalau aku selalu berpikir gini, kalian tuh lihat yang namanya game. Kita belajar dari game. Kenapa game disukai anak-anak? Karena menyenangkan dan bikin nagih. Nah, dari situ aku coba pelajari nih. Jadi aku tuh sebelum ngajar pramuka di awal ajaran tahun ajaran baru atau setiap baru pertemuan baru lah, anaknya baru naik kelas, tuh aku selalu yang namanya bikin games dulu. Permainan dulu selama sebulan. Kan sebulan cuma 4 kali pertemuan. Jadi kita selama 4 kali ini game saja, permainan. Permainan, bikin mereka tuh asik dan enjoy di pramuka. Mereka udah ngerasa enjoy ini, ketika mereka dengar bel pramuka, mereka dengan sendirinya akan mau pramuka. Dari situ mereka tuh kayak, aku pun pernah sakit, nggak masuk 1 kali. 1 kali dari berkali-kali ngajar loh. Dan anak-anak itu komplain loh, aku kaget banget. Mereka tiba-tiba nyamperin aku dan marah. Kak Jess, kemarin kemana? Kok nggak pramuka sih? Bla 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 bla. Terus pokoknya pada marah-marah. Sedangkan di situasi itu kan aku baru enakan badan. Terus aku bilang, loh, kok kalian malah seneng sih di sekolah lain ya? Nggak ada pramuka tuh happy loh. Nggak, kita nggak happy. Aneh kan? Nih ya, aku dengar di segala macem suara anak-anak muda, semuanya tuh nggak ada yang suka pramuka. Dan mereka tuh menginginkan yang namanya termasuk saya. Pulang cepet. Termasuk saya. Pasti pengennya pulang cepet dong. Tapi anak-anak ini nggak mau. Mereka justru mau punya pramuka. Karena mereka sudah mulai suka, saya mulai. Jadi awalnya 4 kali game terus nih kan. Habis game, akhirnya aku pecah di bulan berikutnya, cuman 2 kali sekali gamenya. Yang di pertemuan. Sebulan 2 kali? Ya, sebulan cuma 2 kali. Jadi aku selang-seling. Materi, games. Tapi di materi itu masih ada gamesnya. Jadi kayak mereka tuh kejar-kejaran skor. Dari situ kan mereka masih mau kompetisi nih. Masih semangat. Di bulan berikutnya aku kurangin lagi.
Ya. Jadi 3 minggu sekali. Oke. Jadi Kasemi udah paham. Itulah memang akhirnya kamu lebih suka kepada anak-anak atau enggak kepada adik-adik yang di bawah kamu ya, sekitar ya pokoknya 3-4 tahun di bawah kamu lebih berminat di situ. Nah, sekarang kamu sudah beranjak dewasa, bukan Jessica yang dulu lagi ya. Katanya juga memang sudah punya kekasih, tapi itu tidak, itu nantilah pembahasan. Oke. Ya. Tetap diiklanin di sini ya. Tetap nanti aja. Cuman Kasemi lebih tertarik begini. Kamu berhadapan juga bukan cuman kepada adik-adik yang 10 tahun di bawah kamu, 5 tahun di bawah kamu. Ada yang memang sepantaran atau 2 tahun di bawah kamu. Menghadapi mereka beda dengan menghadapi anak-anak SD. Iya, jelas beda banget. Jujur aja kita berdua juga kan satu gereja. Dan kamu memang aktif di anak-anak muda, di remaja. Tadi juga sempat kamu bilang ada bukan gap sih ya, tapi kenapa kok anak-anak muda justru tidak bisa dikontrol, sepertinya tidak terkontrol. Nah, ini maksudnya apa nih? Sepertinya kok mereka pengen lari sendiri, pengen menikmati hidupnya sendiri, padahal di luar dari itu ada yang lebih penting. Nah, itu gimana nih? Kan aku ada beberapa anak-anak juga yang memang aku yang pegang di youth. Terus dia emang sekolah minggu juga aku masuk dalam bagian itu. Cuman kalau untuk youth sendiri yang remaja lah, usianya paling SMP kan. SMP, SMK dah. Karena kan aku juga termasuk sudah di atas mereka jauh. Tapi aku tetap bisa, aku tetap seakan-akan aku tuh sepantaran dengan mereka. Aku tuh tetap mengandaikan diri aku tuh sepantaran dengan mereka, dan mereka tuh tetap kayak, ya aku tuh bukan kakak mereka, kayak bukan kakaknya temen mereka, kayak temen, ngobrol-ngobrol aja. Nah, yang jadi masalah tuh sebenarnya adalah bukan cuma diri mereka sendiri, mungkin ada keluarga, tapi jauh lagi dari keluarga. Kadang apa yang keluarga udah kasih belum tentu kan anak-anak itu lakuin di luar. Dan aku lebih parah lagi tuh yang aku kurang suka memang pergaulan. Zaman sekarang tuh pergaulan tuh Tunggu, pergaulan gimana nih? Di dalam gereja atau di luar ya gereja? di dalam bisa dalam. Seperti ayat memang bilang pergaulan yang buruk pasti merusak kebiasaan. Nah, pasti kalau dalam gereja ya pasti nggak kelihatan, tapi pas di luar gereja Kamu tahu? tahu karena mereka udah cerita. Ada beberapa yang cerita lah. Apalagi Yang pria wanita sama. Masalahnya adalah di teman-teman mereka juga. Maksudnya gini, ketika udah sekolah, maksudnya kan kalau gereja kan hitungannya cuma seminggu sekali. Oke. Sekolah. Ini pergaulan hari-hari. Kalau Pagi sampai malam. sekolah 5 hari. Maksud aku hitungannya kalau misal mau dibandingin 5-1. Iya. Jauh. Kalau di gereja mereka bisa kelihatan kayak rohani banget, tapi kalau di luar belum tentu. Permasalahannya adalah di pergaulan mereka sendiri gitu loh. Kalau mereka nggak bisa kontrol diri mereka dari teman-temannya mereka juga, ya mereka hancur. Kenapa mereka nggak bisa cari pergaulan yang baik? Karena pergaulan di sekolah yang jelek itu asik. Jujur-jujuran sama aku, karena aku sendiri kan udah ngalamin. Pergaulan yang buruk emang asik. Dosa enak gak? Enak. Tapi bener, maksud aku gini, kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita dari teman kita, ya kitanya kena hancur. Kita juga kena hancur. Cuman kalau kitanya bisa nahan diri, ya kita nggak hancur. Makanya dari kitanya harus ada tameng nih, harus ada tameng. Walau kita boleh temenan sama dia, tapi tetap ada tameng yang memisahkan kejahatannya dia sama. Ada batasan. Nah, ada batasan di sini nih, tameng ini batasannya. Nah, permasalahannya adalah banyak anak-anak muda tuh yang ngeremehin tameng itu. Kayak ya udah sih, gue nggak bakal kali kayak gini, gue nggak bakal kali kayak gitu, tapi malah jadi. Makanya aku bilang nggak usah ngomong nggak bakalan, tapi maksudku ya lu buktiin, jangan cuma ngomong, percuma ngomong nggak bakalan, taunya apa jadi. Makanya aku bilang pergaulannya boleh gaul, aku nggak pernah larang anak-anak aku atau anak-anak yang aku handle buat mereka
bergaul sama siapa boleh, silakan kalian mau bergaul sama teman-teman kalian di gereja manapun juga boleh, aku nggak larang. Mau cewek mau cowok silakan, mau dari yang adik kelas kakak kelas terserah kalian. Cuman aku cuma mau bilang kalian tuh ada tamengnya, di sini ada tameng, batasannya tetap ada. Kalau udah mulai aneh-aneh, mending gak usah diikutin. Aneh-anehnya bisa beraneka macam, misal kayak nakal-nakalnya anak SMP apa sih, nyor-nyor tembok lah, isengin temennya, bully, body shaming. Nah, itu kan maksudnya udah kejahatan secara omongan, rokok juga ada di beberapa sekolah ada yang aku pernah ke gap mereka ngerokok. Terus kamu gimana? Biasanya aku tarik dulu ke guru BK-nya, ke guru konselingnya dulu biasanya. Dan biasanya udah aku tabuk dulu anak-anaknya sih. Pasti sih, itu nggak mungkin. Gue pikir nggak akan ada. Enggak, aku tuh gini, aku udah di ini dulu. Iya, aku biasanya sebelumnya aku pasti udah ngomong sebelum ngajar. Kalian jangan macem-macem. Aku bebasin kalian bukan berarti kalian bebas banget. Di Indonesia kan juga jelas bebas berpendapat, tapi bukan berarti pendapatnya itu boleh apa aja gitu loh. Nah sama, kalian juga boleh ngapain aja. Tapi jangan sampai mata aku ngelihat kalian tuh ngerokok, minum-minuman keras, terus narkoba, apalagi gila itu sih, apalagi hubungan seks. Lebih jelek lagi. Tapi Jess, kamu nggak bisa tutupi itu. Memang. Kamu cuman bisa, justru kamu hadir nih, selain kamu hadir sebagai tameng buat mereka, teman ya. Tapi Kasemi cuman istilahkan, zaman sekarang kita harus jadi virus atau bakteri. Cenderung kalau virus atau bakteri ke arahnya ke negatif. Tapi di dunia kedokteran ada virus yang positif, baik, ya. Ada virus buruk, ada virus baik. Jadi virus baik, bakteri baik. Ya. Ya. Kamu punya kemampuan di situ untuk bikin mereka merubah kebiasaan. Bagaimana caranya? Karena ya itu dia. Itu yang Kasemi lakukan setiap subuh. Kasemi kan suka kirim. Orang suka nanya, "Lo tidur kapan sih?" Memang udah beberapa hari ini Kasemi kurang tidur, jadi suka bablas, nggak kirim renungan. Tapi kalau Kasemi lagi rajin itu bisa jam 2, jam 3. Dan ada orang bilang, "Terima kasih." Kenapa? Waktu itu saya mau buat dosa, tapi hadir. Nah itu, maksudnya tuh kayak begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang memang kamu harus hadirkan sama mereka. Jadi, orang akan ngelihat bukan Jessica yang leye-leye, santai lah sama dia, gampang. Oh enggak. Ya itu sih, ini cuman aku itu sih, kalau kan aku punya grup WA sama anak-anak kan, ada cuman 6 anak yang memang aku pegang. Dan aku biasanya sebelum corona ini terjadi, sebelum bapak corona ini datang, saya sering banget ngumpul sama anak-anak itu. Buat apa? Jadi kita sebulan sekali itu ngumpul buat komsel. Aku bilangnya itu sharing. Ya komsel tapi nggak pakai puji-pujian, kayak kumpul-kumpul aja udah kita ngobrol. Karena anak-anak ini memang suka banget cerita kan. Dan aku sengaja sebulan sekali aku ngajakin ngumpul, aku yang traktir, nggak apa-apa. Asalkan aku dengar cerita dari mereka yang baru. Karena aku penasaran cerita apa nih yang mereka ceritain. Apakah orang tuanya, apakah temennya, apa mereka saudara sendiri atau apa. Itu karena serunya di situ tuh. Di situ yang aku bisa kayak tambahin ilmu-ilmunya lagi buat mereka supaya mengurangi yang dari masalah itu gitu. Justru solusi. Kamu harus menghambat jangan sampai ada dosa baru. Cerita nah, baru itu, yang iya. boleh, bagus. Tapi kalau dosa baru, jangan. Mereka belum pernah coba yang namanya rokok. Jangan sampai. Mereka belum pernah coba yang namanya, apalagi kalau bicara kita jauh ngomong kekudusan. Susah ya kan? Paling tinggi pegangan tangan. Karena kan mereka kan nanti akan bertumbuh, Jess. Iya, akan terus. Dan emang di dalam tubuh manusia itu ada hormon yang bisa membuat mereka kayak gitu. I understand. Iya. Dan itu kamu harus bikin supaya mereka gitu loh. Aduh, iya. Nih kakakku pernah ngomong begini nih. Jangan deh. Nah, iya aku juga kamu selalu kayak gitu. Di situ justru. Jadi makanya aku tuh sering banget ngajakin mereka ngumpul supaya aku tahu cerita baru apa, masalah apa yang mereka punya tuh. Karena pasti setiap bulan tuh sebenarnya mereka punya masalah, tapi mereka tuh kayak pendem sendiri. Tapi mereka tuh bikin jadi dendam. Aku nggak suka di situ.
Makanya aku selalu bikin mereka cerita aja, udah cerita. Kita cari solusinya bareng-bareng. Mau kalian lakuin apa enggak, minimal kalian udah tahu nih solusi dari aku apa. Ya kalian seminimal mungkin lakuin lah. Misalkan mereka ya sejahat-jahatnya anak-anak, misalkan mereka kayak ngebentak orang tuanya atau nyuri duit orang tuanya. Ada yang cerita kayak gitu. Seru sekali. Dan aku bilang, minimal yang bisa kalian lakuin apa? Ya minta maaf lah. Apalagi? Minta maaf, doa lah, minta pengampunan. Itu udah, menurut aku, apapun yang kita lakuin ke orang tua itu dosa yang berat. Apapun yang kita lakuin ke orang tua. Karena dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Yap. Biarpun orang tua kita mungkin kadar imannya, kadar rohaninya di bawah. Maksudnya bukan di bawah apa ya? Kadar iman dan kadar rohaninya tidak mumpuni. Ya, Tapi nggak tetap semua orang harus tua hadir. ya. Waktu kita buat salah, waktu kita buat dosa, kita harus hadir nih sebagai seorang anak yang memang tahu kebenaran firman. Pak, Ma, saya buat salah ini. Minta maaf ya, minta ampun. Mau digaplok kek, mau apa kek, terima. Akhirnya biasa gaplok sih. Tapi ya itu sudah jadi pembelajaran. Ya. Jangan sampai lu buat lagi. Ya, Karena kalau buat lagi lebih bego dari keledai, Jess. Yes, makanya aku juga selalu bilang ke mereka. Makanya kenapa aku setiap bulan tuh selalu yang namanya ngumpul, karena aku pengen tahu itu, masalah itu. Karena pasti dong dengan kita kasih solusi akan ada sesuatu pergerakan baru lah dari mereka. Pasti ada yang terubah dari mereka juga. Aku berharap setiap bulan kita ngumpul itu tuh ada hasil. Nggak cuma ngumpul-ngumpul doang, ada tetap hasilnya dan aku berharap di situ. Dan selama pandemi ini kan memang kita tidak bisa ngumpul ya. Aku juga cukup sedih. Pasti badai ini tetap Iya, akan berlalu. cuman masalahnya grup kamu ini kan wanita ya. Ya, aku emang. Gimana kamu menghadapi Nah, adik-adik yang sementara adik kalau kamu juga pria. adik aku kan? memang cowok. Iya sih, kalau aku sendiri tuh aku ngambil cewek ya karena mungkin karena aku sama cewek juga. Jadi aku bisa ngerasain hal yang sama dengan mereka yang cewek. Sorry nih, kelebihan kamu dari sosok fisik kamu bisa ACDC loh. Sebenarnya bisa cowok juga, cuman Iya. cuman kadang mungkin ya aku nggak tahu kenapa kalau kayak adik sendiri itu juga susah. Bahkan karena dia mungkin aku nggak ngerti ya, padahal dia keluarga sendiri, adik sendiri. Kasih tips ya untuk Tapi menghadapi sulit. adik atau menghadapi kakak. Kamu tetap butuh orang ketiga Iya, itu dia. untuk masuk ke dia. Itu dia. Makanya kenapa saya beraninya yang handle cewek-cewek. Aku pengennya, kenapa? Karena adik aku itu mau ikut komsel kalau ada temen. Kemarin pun baptis, dia mau baptis. Karena ada teman. Sebenarnya dia memang pengen, cuman dia nggak mau sendiri. Dia tuh maluan orangnya. Jadi pengennya minimal ada temennya lah, berdua lah. Jadi kayaknya Biar nggak malu-maluin iya lah. nggak malu banget lah dia habis baptis kan basah-basah kan, kayak keluar dari gereja malu kan, keluar bergereja basah gitu loh. Nah dia mau sebab ada keinginan, cuman emang rasa malunya tuh lebih dahsyat daripada rasa inginnya. Capek nggak tau dia. Nah itu ada pihak ketiga memang aku makanya aku selalu harus ada orang satu lagi untuk ngendel satu anak ini, karena ya memang sih dia memang lebih care kalau ada temen. Jadi makanya aku pasangin dia lebih hidup kalau ada temen. Aku pasangin lah sama yang teman-teman dia yang cowok. Makanya aku lebih menghandle yang cewek-cewek, karena kalau cewek-cewek tuh kayak mungkin kita senasib ya sama-sama cewek, jadi lebih paham gitu kekuatan wanita di mana gitu. Jadi bisa lebih intim lah pembicaraannya tuh, bisa lebih dalam kalau cewek. Kalau cowok tuh nggak bisa. Nggak tahu ya, karena mungkin cowok ya karena ada perbatasan antara cewek dan cowok, mungkin jadi dia membatasi percakapannya itu sendiri. Anak-anak ini dengan sendirinya membatasi itu dan nggak mau terbuka. Kalau sama cowok itu tetap kamu perlakukan seperti kamu ke yang cewek-cewek. Bukan, waktu kamu ngajar anak iya. SD. Sama aku samain sih, nggak saat aku ketemu mereka. Aku tuh sama kayak ngajar pramuka, sama konsepnya aku samain. Cuman nggak tahu kenapa yang cowok-cowok ini mungkin karena adik aku sendiri udah kenal aku juga kali ya, terus juga nggak ada temen, jadi aku tuh nggak bisa ituin adik aku sendiri, sulit. Dan aku selalu minta tolong orang ketiga, antara kakak di gereja lah, atau emang waktu itu siapa ya, Kak Jeki juga pernah aku minta tolong, jadi dia yang handle laki-laki, aku yang cewek. Nggak apa-apa, kita bagi dua tugasnya, aku cewek, dapet nih cewek. Dan yang cewek-cewek ini
Ya, tau lah Ya. cewek itu mut-mutan dan kadang gemes. Aku tuh nggak, aku kalau ketemu mereka tuh sistemnya sama kayak aku ngajar. Galaknya jadi aku akan galak di saat perlu galak. Dan mereka tahu aku galaknya kayak gimana. Jadi mereka tidak akan berani ketika aku lagi serius mereka bercanda. Aku selalu bilang kalau misalkan aku lagi ngomong, perhatiin dulu. Kalau aku lagi ini, perhatiin dulu. Kalau kalian mau ngomong, silakan ngomong sekarang. Ngomong aja. Begituin. Diem. Nggak berani ngomong tuh, diem. Dan aku selalu konsepnya hitungan. Contoh. Udah jam pulang gereja, mereka nggak mau pulang. Masih mau main, ibaratnya. Tapi orang tua itu udah nungguin. Terus aku bilang gini, kok kalian belum mau pulang? Terus dia bilang, ih kak, kan kita masih mau main, udah lama nggak ketemu. Terus aku bilang, tapi tuh orang tua udah nungguin depan tuh, udah mantengin, mata melotot tuh. Terus bilang, udahlah biarin aja, banyak loh yang kayak gitu. Terus aku bilang gini, mau pulang, atau kena hukuman nih. Aku hitung 5 detik, nggak bergerak dari sini. Nggak pulang, maksudnya nggak pulang. Kena ya. Pokoknya mereka tuh tahu, ketika aku bilang kayak gitu, berarti aku akan ngelakuin nih halnya. Hal yang akan, apa, padahal aku nggak ngomong loh hukumannya apa, cuma bilang bakal dapat hukuman. Aku pun belum terlintas, hukuman apa yang mau aku lakuin. Belum ada, cuma ngomong hukuman doang. Bluff aja. Cuman buat nakutin doang, dan mereka tuh udah takut. Dan aku cuma bilang, 5, Kak Ajis, jangan dulu dong, jangan dulu. 4, ya ampun Kak Ajis, ayo kita foto. 3, foto cekrek. 2, Kak Ajis, Gue pikir mau foto, ternyata lagi ngomongin. Iya, gue hitung terus kan. 1,5, nggak bergerak, kena ya. Langsung lari semua. Dadah, langsung ada gitu. Kenapa nih anak-anak ini? Jadi sebenarnya konsep aku tuh yang penting aku tuh bercanda, tapi ketika serius jangan harap bercanda. Dan kalau ketika aku serius kalian bercanda, abis. Oke, kita semua jadi udah tahu Jessica tuh punya karakter untuk adik-adik ya. Udah sesuatu lah, seniornya kelihatan semua. Tapi bagaimana Jessica sendiri sama kakak-kakak? Kebetulan saya tidak punya kakak kandung. Iya, kamu punya nggak kakak rohani? Karena setiap Ada orang, sih. everybody needs a brother or sister. Memang aku memang butuh. Nah, Waktu itu aku memang butuh kakak sih. Waktu itu kan aku kakak rohaninya Kak Maria. Memang lebih deket. Karena memang waktu itu kan Kak Maria tuh tapi Kak Maria tuh tipenya kamu nggak usah bukan. takut ngomong ya. Iya. Maksudnya, Kak Maria tuh tipenya biar bukan ini yang bisa. kayak aku ngajar, tapi dia bisa lebih Ngobrol. lebih ngobrol karena dia hiring, dia tuh dengerin sampai paham. Kalau aku tuh denger, oh gini, tep gitu loh. Kalau aku tuh tipenya yang orang ngajar lah. Jadi kayak dengernya cuman denger belum sampai dalam banget, Langsung aja. langsung ngasih tau lagi. Ntar dia cerita lagi nih, aku denger lagi, aku langsung ngomong lagi. Jadi kayak aku juga nggak bisa berhenti untuk ngucap, tapi kalau Kak tuh bisa untuk mendengarkan dulu. Dia diem sampai bener-bener dia tahu akarnya, bener-bener udah dapet nih akarnya, baru dia ngomong. Kalau aku tuh nggak ngomong, aku kasih tahu solusinya, terus dia ngomong lagi kan dalamnya lagi, aku ngomong lagi, dia ngomong lagi sampai akar. Jadi kayak nggak langsung zet, tapi tep. Kalau Kak tuh nungguin dulu. Nah aku tuh senengnya sama dia tuh kayak gitu. Sampai sekarang kok, kalau misalkan aku mau ngapa-ngapain, aku pasti ngomong sama dia dulu. Berarti tetap kamu harus ada backupan kakak. Iya, pasti ya. Karena Kasemi juga begitu. Kasemi juga punya kakak rohani. Ya, tidak ada di sini. Bukan papa Kasemi sebagai gembala, bukan adik Kasemi juga. Siapa? Saya anak pertama. Dulu Kasemi pernah hampir dimutilasi. Dalam arti begini, saya tidak bisa sebagai derita anak pertama, tahu lah. Iya, saya juga anak pertama. Anak sulung itu penderitaannya cukup berat. Iya, kamu tahu ada cerita dan Kasemi baru ketemu kakak rohani itu baru sekitar 1 tahunan ini. Iya, yang cocok. Iya. Dan itu sudah berlangsung hampir 40 tahun lebih kan. Saya berkutat-kutat mengandalkan kekuatan, kepintaran. Makanya setiap doa Kasemi bilang, Tuhan, Roh Kudus ambil alih lah, berdaulat. Karena boleh dibilang saya pinter. Untuk mempengaruhi orang bisa. Untuk ngajarin orang bisa. Untuk bikin jelek terhadap orang lain bisa. Tapi waktu saya punya kacamata kuda, kakak rohani ini hadir, langsung terbuka. Nah itu, ternyata saya punya banyak patron yang memang tidak boleh ditinggalkan.
Nilai-nilai yang memang banyak Kasemi kesampingkan justru itu harus kembali ke tengah jalurnya. Nah, kamu juga begitu. Ya, Jangan aku sampai punya. begini, jangan sampai kamu justru antipati. Iya. Podcast ini nggak akan lama, ya. Tapi dalam kurun waktu berapa nih? Ya, 30 menit ini sudah mengemas dan mewakili suara anak-anak muda kepada orang tua. Siapa sih tujuannya? Sesama anak muda lagi, boleh lah. Tapi orang tua pun juga harus dengar. Karena tanpa kehadiran mereka, kehidupan mereka diguras sama pergaulan di luar. Ngomong-ngomong masalah orang tua, aku juga karena aku ngajar, otomatis aku ketemu sama orang-orang tuanya anak-anak ini. Ada pernah, jadi aku ngajar paskibra juga untuk ke-17-an. Ada anak yang kepengen banget ikut paskib, tapi dia lemah, hitungannya gampang sakit. Aku bilang nggak masalah, tapi kamu kuat ya. Kalau emang kamu udah merasa nggak enak, udah ngerasa sakit, ngomong. Kamu biar duduk aja nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap masuk dalam anggota ini. Daripada kamu nggak ngomong tuh sakit, aku keluarin. Takut dong dia ngomong tuh. Cuman orang tuanya nggak ngasih. Tapi anaknya mau banget sampai nangis-nangis. Aku bilang ke orang tuanya, Bu, anaknya tenang aja. Ada saya yang jaga. Aku bilang gitu. Ibu, kalau anaknya udah punya keinginan yang bener-bener dia niat banget, tapi malah ditutup, dia nggak akan mau lagi bikin keinginan baru. Ibaratnya gini, ketika dia kepengen banget nih paskibra, tapi nggak boleh. Berarti dia mulai ketutup dong niatnya. Jadi ketika ada hal baru, dia nggak mau coba lagi. Karena dia tahu pasti nggak boleh. Itu kunci yang salah dari orang tua. Kenapa dia harus, walaupun anaknya sakit, aku pun begitu dulu. Aku sakit-sakitan, nggak boleh ikut pramuka. Nangis aku dong, nggak boleh camping, nggak dapat sertifikat. Sedih banget. Dan sama anak ini juga aku bilang ke orang tuanya, ibu mau lihat anaknya bahagia gak? Dia lagi kepengen nih, lagi niat nih. Biasanya anak yang niat itu jauh dari sakit. Aku yakin banget akan jauh banget dari sakit karena dia keinginannya lagi naik. Jadi stamina tubuhnya pun naik. Jadi dia nggak bakal sakit. Justru kalau misalkan dia semakin ditutup nih, ya udah dia akan semakin terpuruk dong dengan kesakitan yang dia bilang. Ya dengan penyakit yang orang tuanya selalu bilang dia derita, ya dia akan terus-terusan bilang dia nggak mampu karena sakit. Ya udah aku bilang, ibu maunya gimana? Kalau anaknya lagi mau nih, sama saya aman. Kalau memang dia udah nggak enak badan, saya kan suruh duduk kok, tenang aja, nggak bakal kenapa-napa. Anaknya akan sehat sampai nanti pengibaran 17-an. Dan terbukti, puji Tuhan, anaknya sehat sampai 17-an. Dan akhirnya mata orang tuanya terbuka. Dari situ orang tuanya udah nggak ngelarang anaknya lagi buat ikut organisasi, dan sampai sekarang anaknya sehat. Power of positive thinking. Iya. Ya, jadi Kasemi juga orang tua. Kasemi punya anak, David. Waktu dia ikut choir di gereja, patronnya, kiblatnya selalu Kak Jessica. Kak Jessica suruh pakai baju jubah warna hijau. Kelabakan lah kita. Tapi Kasemi cuma lihat dia, ya Kasemi ngerasa dia sudah belajar untuk menghargai orang lain. Ikutin. Dan ya kamu ya memang virus baik buat dia gitu. Karena waktu dia ada di sana, terlibat dalam choir anak-anak apa segala macam, wah, Happy ya. happy, bergairah, mikir dia keringat apa segala macam, dan dia menikmati melayani Tuhan di sana. Dan itu ya Kasemi berterima kasih. Sama-sama. Oke, ya kita tutup sampai di sini. Yap. Terima kasih, Yes. Nanti Kasemi akan tunggu di session berikutnya. Pasti. Kasemi yang Kasemi belajar, jadi pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan yang baik, dan luar biasa kamu bisa jadi virus baik buat teman-teman, buat adik-adik, dan jangan pernah berhenti. Kakak rohani pun kamu juga butuh, tetap lapor. Ya, Lapor. Ya, podcast ini kamu lapor ke dia supaya memang dia tahu kamu pun bisa jadi berkat buat orang, banyak orang. Amin. Kasih tahu sama papa mama kamu di sini kamu luar biasa, dan tunjukin aja nanti. Mungkin nanti hari Rabu udah bisa tayang ya untuk episode ini. Tunjukin supaya mama, papa juga bisa tahu
kamu bisa hidup. Adik kamu yang pria pun bisa tahu gitu loh. Bukannya kamu tidak mengasihi dia, Yes. biarpun mungkin kamu tidak dekat sama dia, ya. Deket, tapi ya tahu sulit. kasih paham untuk kata begitu. Tapi buat dia tahu bahwa kakak gue nih sayang sama gue ini. Oke? Oke, siap. Ya, inilah good generation ya. Kasemi selalu panggil good gen. Ya, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikut. Oke, Tuhan memberkati. See you teman-teman. Good gen. Bye bye. Yeay!